Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Pembayarannya gak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Udah buruan daftar di firststory.me, jangan sampai ketinggalan. First Story. Adakah teman-teman yang sudah nungguin podcast aku dari kemarin dan ternyata tidak terpublish? Sebenarnya tuh gue udah bikin episodenya tapi berasa hambar, berasa gak ada ruhnya, dan kayak ngomong tuh kemana-mana. Jadi mohon maaf ya, baru bisa publish sekarang. Nah ini terima kasih buat salah satu teman healing kita yang udah komen di First Story. Komennya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Ria. Waalaikumsalam. Minta tips, saran, dan pencerahannya gimana cara ngadepin orang yang wataknya judging, saklek, dan sering bikin orang lain merasa bersalah. Lelah sekali rasanya batin ini ngadepin orang seperti itu setiap hari. By the way, dia atasanku. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kamu tahu nggak keywordnya apa di sini? Keywordnya adalah merasa bersalah atau guilty. Perasaan kamu sudah diserang sama dia. Gini loh, ada tipe-tipe bos yang ngomongnya tuh halus, bulet, ya nice, tapi nusuk. Ada, itu yang diserang perasaannya. Tapi ada bos yang to the point, gamblang. Misalkan kayak gue nih, gue bukan bos sih, tapi maksudnya gue mencontohkan sesuatu yang gamblang. Ketika gue nyalain orang, gue bisa ngomong, lu tuh salah, harusnya tuh lu begini. Kamu bisa defense, bener gak? Tapi ada bos yang kalau ngomong tuh bulet, menurut lo ya maksudnya. Kalau menurut orang yang sama-sama bulet ya, gak bulet gitu. Misalkan contohnya gini, ketika lu terlambat datang ke kantor, dia tuh gak nyalain lo, tapi dia menggunakan sindiran. Sang paduka telah datang, misalkan gitu. Itu kan gak to the point ya. Tapi itu nusuk gak? Ya, itu nusuk. Dan itu gak lugas, gak gamblang. Orang-orang kayak gini biasanya pandai bermain kata dan pandai memainkan perasaan orang. Gue nebaknya lo golongan darah B. Kenapa golongan darah B? Karena golongan darah B itu merasa tersiksa dengan rasa bersalah. Dan yang kedua adalah dia orangnya tuh kadang terlalu merasa bertanggung jawab. Side effect-nya adalah, atau efek sampingnya adalah, kamu menjadi orang yang mudah digiring untuk merasa bersalah. Dan kalau udah tergiring, lu bisa stres gara-gara lu dibikin selalu merasa bersalah. Dan intensitas kamu berhubungan dengan dia semakin lama dan kamu tetap tergiring seperti itu lambat laun lo akan merasa bahwa diri lo tidak berharga, lo akan merasa bahwa diri lo gak becus. Nah terus gimana caranya biar tidak mudah merasa bersalah atau tidak tergiring dengan penggiringannya dia agar gak guilty? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Yang membuat teman kita ini kesel, ngeluh, karena apa? Karena dia itu tidak merasa bersalah. Dia gak mau disalahin. Dia punya pembenarannya sendiri. Karena menurut dia ketika dia sudah berusaha sebaik mungkin, ya at least hargailah usahanya gitu. Nah sementara di posisi bos dia, itu tuh kayak gak cukup, you are not good enough gitu. Ya kan? Ini kan sebenarnya perbedaan persepsi aja kan. Perbedaan point of view aja kan. Ya gak? Sebenarnya sesimpel ini, balikin aja ke rules, kamu sudah menjalankan job description kamu atau enggak. Dan kamu yakini bahwa lo sudah berbuat yang terbaik. Nah, perkaranya adalah ada orang-orang atau atasan-atasan yang mana kacamata mereka itu rusak.
Dia selalu melihat kekurangan di mata bawahan-bawahannya. Mau lo sesempurna apapun, itu akan selalu kurang buat dia. Banyak. Why? Atasan lo itu kan punya atasan lagi, bener nggak? Dan atasannya dia gitu kan, itu juga berlaku hal yang sama. Akhirnya under pressure si atasan lo. Nah, atasan lo bukan tipe orang yang bisa ngedefense kayak lo, ya kan? Lo kan kalau disalahin secara gamblang lo bisa defense. Enggak dong, Bu. Ini kan yang salah begini gitu kan. Lo bisa defense. Tapi masalahnya atasan lo itu nggak bisa defense ke atasannya lagi. Bingung nggak lo? Maksudnya gini, bos lo itu nggak bisa defensif atau membela diri ke atasannya dia. Dia tipikal yang yes boss, oke bos, yes sir, kayak gitu. Semua diiyain. Akhirnya penyaluran pressure-nya dia itu ke bawahannya dia. Dan apesnya adalah lo gitu. Atau kalau dia nggak punya atasan, kadang-kadang kondisi atau keadaan yang bikin dia stres. Dalam suatu pekerjaan, tidak ada orang yang salah 100%. Ketika lo melakukan kesalahan, ya kan? Ketika bos lo itu bijak, dia akan melihat, dia akan bisa refleksi ke dirinya sendiri bahwa ketika lo melakukan kesalahan atau lo belum sempurna, itu dia juga andil loh dalam ketidaksempurnaan pekerjaan lo. Misalkan, ya kan? Itu kalau bosnya bijak. Ya sama lah kayak misalkan di rumah, anak gue nakal. Gue gak bisa dong serta-merta nyalahin anak gue, dasar lu anak nakal kayak gitu. Gue harus refleksi bahwa sebenarnya kenapa dia bisa jadi nakal. Kan karena mungkin aku kurang mendidik dengan benar. Nah kalau misalkan orangnya tidak tenang, jiwanya gak tenang, gak bisa mikir sampai ke situ. Benar perkataan lo atau pernyataan lo, gimana caranya biar bisa tenang ngadepin orang kayak gitu. Biar gak merasa bersalah, karena menurut lo gak usah nyalah-nyalahin, bener gak? Kan orang-orang kayak gini kayak lo gak seneng nyalahin orang sebenarnya. Makanya ketika disalahin orang lo gak suka. Lo lebih cenderung mencari apa yang salah dibanding siapa yang salah. Makanya lo gak terima disalahin. Dan lo gak suka merasa bersalah. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara ngadepinnya? Pertanyaan gue ke lo adalah gini. Atau simpelnya gini deh. Ada masa-masa di saat lo happy, ada masa-masa di saat lo kesel sama dia gitu. Kalau misalkan iya, berarti akar masalahnya sederhana, lu kehilangan fokus. Fokus lo ketarik sama si orang ini. Dan hilangnya fokus lo itu udah sampai ke jiwa kamu. Terus gimana mbak caranya? Simple. Kembali lagi. Balikin fokus lo itu ke Allah. Benerin. Niatan kamu kerja untuk apa? Untuk siapa? Kalau misalkan kita cari hikmahnya gitu kan. Karena kan memang adanya dia, adanya orang-orang yang nyebelin dalam kehidupan kita itu di Al-Furqan ayat 20 itu memang buat ujian kita. Memang diizinkan Allah untuk hadir dalam hidup kita gitu. Iya kesel banget, gue tahu banget. Kalau sampai kita kehilangan fokus, ya kan, fokusnya selain ke Allah. Lu mau cari orang buat curhat, lu mau nanya ke siapapun, itu fokusnya belum ke Allah. Lu akan makin tersiksa aja. Seriusan. Yang pertama gue lakukan adalah alhamdulillah. Dipaksa, walaupun kayak berat banget ngomong alhamdulillah, gak masuk akal. Gue tuh lagi sebel sama orang, bisa-bisanya gue ngomong alhamdulillah, bener gak? Iya, tapi itu gue mulai dari alhamdulillah. Disitulah Allah ilhamkan gue untuk berpikir bahwa ketidaknyamanan ini tuh trigger biar gue kembali fokus ke Allah. Malamnya lu tahajud, terus udah doa aja, bilang aja ke Allah seperti lo curhat ke gue kayak ini. Gak usah nyari solusinya gimana. Nanti di hari itu ketika lo bisa tahajud, di siang hari itu Allah akan buat orang ini jadi gak masalah buat lo. Kembali ngomongin gimana ya? Jadi Allah akan buat jiwa kamu itu tenang. Allah akan buat hati kamu itu ringan. Jadi ketika dia ngapa-ngapain, dia berbuat ini itu yang sebelum-sebelumnya mungkin bikin lo kesel, bete, di hari itu insya Allah lo bakalan bisa ngomong oke, gitu doang. Terus lo tetap happy dan kita fokus ke kerjaan aja udah. Itu berarti jiwa kamu dibikin tenang oleh Allah. Pertolongan pertama Allah terhadap
perkara lo ini adalah jiwa kamu dibikin tenang. Memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini itu bakal lo tinggalin. Gue pernah ketika mau resign, mungkin sebulan sebelum gue official resign, ada orang kantor bikin kesel, ada orang kantor bikin senep. Itu kayak, ngapain gue pikirin, orang mau gue tinggalin juga gitu kan. Begitu juga dunia, sebesar apapun masalah dunia, sebenarnya mikir dengan jiwa yang tenang, itu tuh kayak, apa sih, ntar juga gue tinggalin gitu kan. Kira-kira kayak gitulah. Jadi mungkin gue gak bisa bantu banyak, mungkin omongan gue agak bulet, ya maaf ya. Semoga Allah ringankan, Allah mudahkan, dan Allah lindungi kita dari orang-orang yang dolim sama kita. Sebenarnya ada kok doanya, ntar gue share di description ya, insya Allah. So, la haula wala quwwata illa billah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.